Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunafa Zumlia Pilomono, NIM 23112020. Dalam video ini saya akan membahas mengenai konsep pengertian sejarah dan prinsip dari hak kekayaan intelektual untuk memenuhi tugas hukum kekayaan intelektual. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian HKI. Hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Rights adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan, mengalihkan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Menurut World Intellectual Property Organization atau WIPO, HKI mencakup kreasi pikiran manusia seperti invensi, karya seni dan sastra, simbol, nama, serta desain yang digunakan dalam perdagangan. Selanjutnya, ruang lingkup HKI terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, serta berlaku otomatis sejak karya diciptakan tanpa perlu pendaftaran. Sementara hak kekayaan industri meliputi paten, merek, dan desain industri, serta rahasia dagang yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Perbedaan utama keduanya adalah hak cipta melindungi ekspresi karya, sedangkan paten melindungi ide atau invensi. HKI memiliki sifat khusus, yaitu bersifat eksklusif atau memberikan hak monopoli terbatas kepada pemiliknya. Bersifat teritorial karena berlaku di wilayah tertentu, memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas, serta dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak. Hal ini menjadikan HKI berbeda dari hak milik atau benda berwujud. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah HKI. Pertama, sejarah HKI internasional. Sejarah HKI di tingkat internasional dimulai sejak diterbitkannya Statute of Monopolies di Inggris pada tahun 1624 yang dianggap sebagai dasar sistem paten modern karena memberikan hak eksklusif kepada penemu atau invensinya untuk jangka waktu tertentu. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Konvensi Paris tahun 1883 yang mengatur perlindungan kekayaan industri seperti paten dan merek, serta konvensi Berne tahun 1886 yang mengatur perlindungan karya sastra dan seni. Kedua konvensi ini menjadi dasar kerjasama internasional dalam bidang HKI. Pada tahun 1967 dibentuk World Intellectual Property Organization atau WIPO yang kemudian menjadi badan khusus di bawah PBB untuk mengelola dan mengembangkan sistem HKI global. Selanjutnya pada tahun 1994 negara-negara anggota World Trade Organization atau WTO menyepakati TRIPS Agreement yang menetapkan standar minimum perlindungan HKI serta mengintegrasikannya dengan sistem perdagangan internasional. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa HKI semakin penting dalam era digital, termasuk dalam perlindungan teknologi, data, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, sejarah HKI di Indonesia. Perkembangan HKI di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana berbagai peraturan seperti perlindungan merek, hak cipta, dan paten telah diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, aturan-aturan tersebut masih tetap berlaku, sementara berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang 1945, pembentukan sistem HKI nasional mulai terlihat pada tahun 1982 dengan diundangkannya Undang-Undangan Hak Cipta sebagai regulasi pertama buatan Indonesia. Perkembangan semakin pesat setelah Indonesia meratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1994 yang mengharuskan penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional atau TRIPS. Sejak saat itu, Indonesia melakukan pembaruan besar-besaran terhadap undang-undang HKI seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan indikasi geografis, serta berbagai regulasi lain. Hingga saat ini, sistem HKI di Indonesia terus berkembang untuk melindungi karya dan inovasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
berbasis kreativitas. Selanjutnya mengenai pembahasan prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual. Prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan, di mana setiap orang yang menciptakan karya intelektual berhak mendapatkan penghargaan atas usaha-usaha dan kreativitasnya. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa hasil kerja adalah milik penciptanya. Yang kedua ada prinsip ekonomi. HKI memiliki nilai ekonomi, yang artinya dengan adanya perlindungan, pencipta bisa memperoleh keuntungan finansial sehingga mendorong inovasi terus berkembang. Yang ketiga itu adalah prinsip kebudayaan. Perlindungan HKI membantu perkembangan ilmu pengetahuan seni dan budaya karena masyarakat terdorong untuk terus berkarya. Prinsip yang keempat ada prinsip sosial. HKI tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk masyarakat, karena itu perlindungannya memiliki batas waktu dan setelah itu karya menjadi milik umum. Prinsip yang kelima adalah prinsip perlakuan nasional, yang artinya setiap negara harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara asing seperti kepada warga negaranya sendiri. Yang keenam ada prinsip Most Favored Nation atau MFN, yang artinya jika suatu negara memberikan keuntungan HKI kepada satu negara, maka keuntungan tersebut juga harus diberikan kepada semua negara anggota lainnya. Nah, masuk kepada tujuan perlindungan HKI. Yang pertama itu ada menghargai kreativitas dan inovasi, memberikan pengakuan kepada pencipta atas karya yang mereka hasilkan. Terus ada mendorong inovasi, hak eksklusif memberi motivasi untuk terus menciptakan hal baru. Terus melalui lisensi, teknologi dapat dibagikan dan dikembangkan di berbagai negara. Selanjutnya mencegah pemalsuan produk dan memberi kepastian kualitas melalui merek. Selanjutnya ada HKI ini menjadi aset penting dalam ekonomi modern dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir adalah menyeimbangkan hak pencipta dengan kepentingan masyarakat luas. Itu tadi pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.